Halo Studio Lovers, mendengar kata Rusia pasti akan selalu dikaitkan dengan konflik. Tapi kali ini Studio Lovers, kita rehat sejenak dari cerita peperangan yang ada di bumi ini. Nah baiklah Studio Lovers, kita akan membahas kedua negara Indonesia dan Rusia, bukan lagi Rusia dan Ukraina. Kita skip perihal itu dulu ya. Nah, Indonesia menilai bahwa Rusia adalah mitra strategis untuk peningkatan kemampuan pertahanan. Rusia dan Indonesia telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang militer. Hal ini terlihat pada kepercayaan TNI untuk menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan, Alpal Hankam, produk Rusia untuk memperkuat satuan TNI baik matra darat, laut maupun udara. Nah, Studio Lovers, dalam bidang pertahanan, apa saja ya yang didapatkan militer Indonesia jika bersekutu dengan Rusia? Yuk kita simak video berikut ini. Eits, tapi tunggu dulu sebelum kita lanjut. Yuk silahkan di subscribe, like, komen, dan share videonya ya Studio Lovers. Kemudahan dalam membeli alutsista militer. Kemesraan antara Indonesia dan Rusia memberikan dampak yang sangat luas pada Nusantara, terutama nih di bidang alutsista dan pertahanan militer. Sejak era Soekarno pada tahun 1960-an, Indonesia termasuk negara yang sangat disegani oleh dunia. Hingga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Merah Putih tetap merangkul Rusia sebagai mitra strategisnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya Studio Lovers, Indonesia menggunakan skema imbal dagang dalam pengajuan paket pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35. Totalnya mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,162 triliun rupiah. Nah, skema imbal dagang sendiri memungkinkan Indonesia membeli dalam bentuk barter dengan sejumlah komoditas alam, seperti karet olahan, kopi, kakao, tekstil, teh, dan alas kaki, dan produk yang lainnya. Indonesia akan menjadi negara pemakai tenaga nuklir. Nah, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden kita ya Studio Lovers, telah menyampaikan keinginannya untuk mendalami kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan atau Hankam dengan Rusia. Hal ini disampaikan langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral Indonesia-Rusia di Bukarest, Rusia, rumah kediaman Presiden Putin di Sochi, Rusia. Dilansir dari Merdeka.com, Rusia tertarik untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Karena negeri beruang merah itu menganggap Indonesia adalah mitra yang strategis di Asia Pasifik, mereka merasa perlu untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia 6 Matvienko. Sayangnya Studio Lovers, pemerintah memproyeksikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN akan Commercial Operation Date atau COD pertama kali pada tahun 2049 nanti. Nah, ditargetkan nih total kapasitas PLTN mencapai 35 gigawatt. Nah, jika kelak terrealisasi nih Studio Lovers, bukan tidak mungkin militer Indonesia juga bisa mengembangkan senjata berbasis nuklir. Disegani oleh dunia internasional. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, Indonesia sempat menjadi negara adidaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, kekuatan militer di era pemerintahan Bung Karno begitu kuat pada saat itu. Dilansir dari jakartagrider.com, alutsista seperti 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonic MiG-17, 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev, dan 10 pesawat supersonik MiG-19 menjadi andalan udara Indonesia. Di laut, kapal kelas Svetlov dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci menjadi kekuatan yang mematikan. Dan saat ini Studio Lovers harus tahu ya kalian, salah satu situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-15 terkuat dunia
dari 140 negara yang disurvei pada 2022, naik 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, Global Firepower memberikan skor indeks kekuatan militer atau Power Index sebesar 0,2251 kepada Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kekuatan militer Indonesia semakin mendekati kekuatan militer negara maju. Luar biasa ya Study Lovers. Bagaimana peran militer Indonesia di kancah pertahanan dunia dengan indeks grafik yang semakin naik dan juga memuaskan. Yuk Studio Lovers, mari kita kawal terus ya kekuatan militer Indonesia menuju 10 besar di dunia. Menjadi penyeimbang kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia dipandang sebagai negara yang unggul dari segi militer meskipun beberapa alutsistanya tergolong tua. Namun, Studio Lovers, jika kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, Indonesia lebih diunggulkan loh. Nah, Indonesia menjadi negara dengan kapabilitas militer terkuat di Asia Tenggara pada 2022. Ini tercermin dari indeks kekuatan militer atau Power Index yang ditentukan oleh situs pemeringkat militer Global Firepower. Vietnam berada di urutan kedua dengan skor sebesar 0,4521. Kemudian Thailand dan Myanmar berada di posisi yang berikutnya dengan skor masing-masing sebesar 0,4581 dan 0,5972. Nah, tentu saja Studio Lovers, kekuatan militer Indonesia sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Terlebih jika Indonesia menjalin kerjasama yang erat dengan militer Rusia, tentu akan menciptakan poros kekuatan yang menjamin kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Ahli teknologi militer yang untungkan Indonesia. Di antara negara maju di dunia, hanya Rusia yang paling menunjukkan komitmennya untuk berbagi teknologi pertahanan. Lewat sistem offset, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menerima transfer teknologi atau transfer of technology untuk merakit, merancang, memodifikasi, serta memiliki lisensi untuk mengekspor kembali senjata hasil pengembangannya. Nah, jika berjalan dengan baik nih, mimpi Indonesia untuk membuat persenjataan canggih bisa segera terwujud. Mungkin bisa menerapkan konsep amati, tiru, dan modifikasi atau ATM. Nah, Studio Lovers harus tahu, untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, Indonesia harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju. Nah, Studio Lovers, bayangkan deh jika hal tersebut tadi terwujud sepenuhnya. Tentu kita akan segera melihat perubahan pada Indonesia, terutama dari sisi militer. Kita doakan saja ya, mengingat kondisi dunia yang penuh dengan konflik bersenjata, menjalin aliansi bersama Rusia merupakan poin plus bagi Indonesia. Nah, gimana nih menurut kalian Studio Lovers? Nah, demikian ya Studio Lovers, itulah hal yang bisa didapatkan militer Indonesia jika bekerja sama dengan Rusia dalam bidang pertahanan militer. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa lagi Studio Lovers, bye-bye.